Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Karena menurunkannya Pol PP, kemudian dihadang oleh FPI, kemudian di demo suruh masang lagi. Nah, emang dia ini siapa? Organisasi apa? Rangka silaturahim dong, ikut berbahagia, bergembira atas kedatangan kembali Habib Rizik Syihab di kediaman di Indonesia. Pemerintah itu jelas organisasinya, kok bisa takut sama mereka? Saya tidak ingin ada keresahan-keresahan dengan membuat aturan-aturan yang menurut dianya sendiri. Ini negara hukum, harus ada ketetapan hukum yang benar. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Insya Allah ya, ini menjamu silaturahim sekaligus mencari tahu juga berbagai informasi yang berkembang di media massa tentang ada upaya-upaya untuk menghambat kepulangan beliau. Berbagai dukungan terhadap Pangdam Jaya, Maijen TNI Dudung Abdurrahman, serta seluruh prajurit TNI dalam menyikapi aksi simpatisan Rizik Syihab terus berdatangan. Saya mungkin sempat berkali-kali, 5-6 kali mungkin ya, ketemu dalam kesempatan haji dan kesempatan umroh sepanjang 3,5 tahun beliau berada di Mekah. Yang mengkritik itu tidak tahu perjalanannya, ceritanya bagaimana penurunan baliho. Penurunan baliho itu sudah 2 bulan yang lalu dilakukan. Itu Pol PP, polisi, dan TNI bersama-sama kita lakukan. Karangan bunga dukungan pun membanjiri markas Kodam Jaya di Cililitan, Jakarta Timur. Ratusan karangan bunga memenuhi halaman Makodam Jaya. Berbagai kalimat dukungan terhadap TNI tertulis di karangan bunga itu. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, tak sukanya sendiri. Saya katakan, ingat saya katakan. John, dengar ya, kali lagi aku bilang sama kau ya. Jangan kau merasa menjadi anggota DPR RI. Tuh kau tinggi hati. Seenak-enaknya kau mau ngatur-ngatur apa yang ada di negara ini. Beberapa karangan bunga terlihat dikirim oleh masyarakat tanpa menyebutkan identitas. Seperti diketahui sebelumnya, Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman menyampaikan tidak akan berdiam diri dan akan terus menertibkan baliho-baliho Rizik Syihab. Itu perintah saya, dan ini akan saya bersihkan semua. Akan saya bersihkan, tidak ada itu baliho-baliho. Untuk itu saya minta pada Kapolri, Panglima TNI untuk menindak secara tegas. Jangan hanya sekedar himbauan-himbauan saja, tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan. Ketegasan dan keberanian TNI Polri dalam pembersihan total spanduk dan baliho Imam Besar FPI Rizik Syihab beberapa hari terakhir ini menuai apresiasi dari banyak kalangan. Ratusan karangan bunga yang dikirimkan ke satuan masing-masing adalah salah satu bukti konkretnya. Artinya, masyarakat menilai apa yang telah dilakukan itu memang sudah benar, sesuai dengan tatanan moral dan akhlak yang umum berlaku, sesuai dengan aspirasi rakyat. Namun jika ada yang justru mengecam langkah itu dan minoritas, dan tidak dapat ratusan karangan bunga pula, maka sudah jelas bahwa yang mereka lakukan lebih bersifat politis ketimbang berdasarkan moral atau akhlak yang umum. Nah, inilah kekontrasan antara Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman dengan Fadlizon, seorang anggota DPR yang ngakunya sebagai jubir rakyat. Sementara Maijen Dudung bertindak sesuai aspirasi rakyat, tanpa koar-koar menyebut dirinya sebagai jubir rakyat. Fadlizon malah bertindak di luar dari kehendak rakyat, malah membela kepentingan Rizik Syihab dan FPI-nya. Lihat saja kelakuan Fadlizon sesudah kepulangan Rizik. Ini wakil rakyat kok malah membiarkan pelanggaran aturan protokol kesehatan. Bukannya menegur, malah mengendorse. Sebagai politisi, Fadlizon pasti paham bahwa situasi kritis sedang menimpa Rizik Syihab ketika balihonya dicopot, bahkan dirobek-robek oleh TNI.
Bahkan Pangdam Jaya menyebut soal pembubaran FPI pula. Pernyataan Maijen Dudung ini mendapat sorak-sorai publik, menjadikan dirinya dielu-elukan publik, dibanjiri ucapan terima kasih dan dukungan secara online maupun offline dengan ratusan karangan bunga. Rizik pun tenggelam dan tak berkutik. Oleh sebab itu, entah apa urusannya Fadlizon di balik layar, dia pun tampil ke depan mengecam langkah Maijen Dudung, menyebutnya sudah melanggar tugas pokok dan fungsi atau tupoksi TNI. Juga sudah offside ini Pangdam, sudah melanggar tupoksi dan kewenangan, sebaiknya Pangdam ini dicopot saja, kata Fadli di media sosial. Mendengar kecaman Fadlizon ini, Maijen Dudung menyikapinya dengan santuy dan kalem saja, dan membalasnya dengan dua gebrakan yang telak dan nampol ke Fadlizon. Disangka takut sama Fadlizon. Emang Fadlizon ini siapa? Kekuatan rakyat jauh lebih besar. Pertama, ini yang dia katakan oleh Maijen Dudung. Nah, kritikan itu paling sedikit, yang dukungnya banyak, dukungnya lebih banyak. Yang mengkritik itu tidak tahu perjalanannya. Ceritanya, bagaimana penurunan baliho. Ini bukan basa-basi atau tata kata semata. Buktinya, lihat saja ratusan karangan bunga dan reaksi publik di media sosial. Publik yang bukan buzzer, Fadlizon, kok tidak tahu bedanya. Tindakan pencopotan baliho oleh TNI ini langsung membungkam FPI. Walaupun mereka berusaha masih eksis, masih memberi pernyataan di media. Namun apalah artinya? Tidak sebegitu berisik sebelumnya, tidak pula segarang dulu. Mereka kaget, shock, dan bingung. Semua karena Maijen Dudung. Kedua, menanggapi ancaman pencopotan dirinya oleh Fadlizon, Maijen Dudung sama sekali tidak terpancing emosinya, tidak ngegas juga membalas, malah memberikan jawaban yang kalem tapi menusuk. Dulunya saya tukang koran, jadi kalau saya jadi Pangdam sudah bersyukur banget, dan bapak saya cuma PNS. Jadi misalnya dicopot gara-gara ini, copotlah, saya nggak pernah takut. Benar, saya nggak takut, ujar Maijen Dudung kepada media. Dia pun menceritakan masa ketika dia masih di SMA yang sederhana dan harus bekerja keras. Dia sudah terbiasa berjualan koran dan jual makanan kemana-mana sambil tetap bersekolah. Kalau ada pejabat yang bilang saya nggak takut dicopot, biasanya yang koar-koar mengancam mau nyopot malah jadi bingung. Apalagi si pejabat ini mendapat dukungan publik, dipuji publik, dielu-elukan publik, dan memang pantas menerima apresiasi yang besar. Ketika dia diancam akan dicopot oleh seseorang yang katanya adalah wakil rakyat, namun nyatanya lebih mewakili kepentingan kelompok tertentu, dia bukannya gentar dan mundur atau mengaku khilaf seperti biasanya mereka ini. Dia malah menantang balik, hayo silakan, kalau situ mau copot saya nggak takut, saya siap. Kita yakin yang mengancam mau nyopot itu akan mundur pelan-pelan takut ketahuan. Dan kata-kata Maijen Dudung yang ditujukan ke FPI waktu itu pun jadi berlaku juga buat Fadlizon. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya, tegas Maijen Dudung.